Hai guys, jumpa lagi dengan gue Davin. Di video kali ini kita akan membahas lagi hasil modifikasi yang telah kita lakukan. Nah, di sebelah gue ada mobil Toyota Innova ya. Jadi Innova bukan mobil baru sih tentunya. Ini mobil customer baru dapat. Mobilnya tahun 2017, tapi dia baru aja beli di kilometer sekitar 80.000. Nah, jadi dia datang dengan keluhan memang Innova kalau standar ya kita tahu begitu-begitu aja lah powernya, jadi agak lemot segala macam. Dan setelah melihat video-video kita sebelumnya, dia tertarik untuk bikin mobil ini jauh lebih powerful dan juga maintenance supaya mobil yang baru didapatnya ini rasanya lebih enak lagi dari yang baru. Nah, di mobil Innova 2017 ini sekarang kan udah tahun 2022 nih. Jadi kalau kita compare sama 2022 punya Innova, memang powernya yang lama tuh lebih kecil dibandingin yang baru ya. 21, 22. Mereka ada perbedaan di ECU, injektor, dan part-partnya juga ada yang beda. Dan juga ya namanya mobil udah ada umur versus mobil brand new tentunya kan kalah lah ya tenaganya. Nah, tapi di 2022 kalau standar, kalau kita bisa lihat di video-video sebelumnya, standarnya aja mereka udah cukup tinggi guys. Jadi yang katanya pabrikan cuma 150 HP, ternyata bisa dapat di dyno itu on engine-nya sekitar 170, 160 sampai 170. Nah, cuman Toyota nggak bilang-bilang, mungkin mereka nggak mau ketahuan bahwa mereka udah naikin power gitu, bisa juga ya. Atau memang parts yang mereka ganti ini mengakibatkan jadi loss-nya dari mesin ke roda itu jadi lebih sedikit. Nah, tapi di tahun 2017 ini dia punya tadi dapetnya masih yang versi lama nih. Jadi downpipe-nya masih ada catalytic converter, di mana di atas 17, 18 ke 22 tuh udah nggak ada catalytic lagi tuh guys. Nah, makanya ada catalytic tentunya kan hambatan ya, penyaring gas buang memang lebih nggak bau, tapi mobilnya jadi lebih nggak powerful. Makanya di sini tadi kita lakukan upgrade stage 2. Apa aja tuh? Jadi kita ganti downpipe, front pipe, terus kita ganti juga nih yang baru nih sekarang di 2022 kita ada penggantian biasanya tuh intake pipe ya. Jadi aliran udara dari box filter ke turbo lebih besar, lebih lancar. Terus di sini diganti juga nih pipa intercooler. Jadi kita menggunakan merek Proline warna merah ya, tampilan juga lebih bagus. Hanya saja di sini intercoolernya masih menggunakan intercooler standar nih guys. Kalau kita bisa lihat ya, intercoolernya belum diganti yang full aluminium nih di sini. Karena dia belum ada kepikiran untuk nyari maksimum power. Dia hanya ingin karet-karet standar itu yang udah umur gitu, jadi biar lebih nggak resiko untuk sobek atau copot, makanya diganti, plus tampilan juga jadi lebih keren. Dan juga ada benefitnya loh guys sebenarnya menggunakan ini, karena bahan karet kalau kena bus itu kan dia akan ngembang ngempis. Di sini kalau dia pakai yang solid begini tidak akan copot, tidak akan ibaratnya tidak akan sobek gitu ya. Yang penting pasangnya benar gitu. Banyak orang bilang oh pakai gini malah jadi sering copot gitu. Ya itu sebenarnya salah pasangnya aja sih. Di sini kita udah sering pasang dan setelah pasang kita akan tes dengan boost leak tester. Jadi kita mastiin nggak ada yang copot ataupun nggak ada yang ngelik udaranya gitu ya. Jadi di sini diganti kanan kiri. Plus satu lagi tadi kita ada tambahan matic cooler. Di sini kita menggunakan merek dari PWR ya, Australia, biar transmisinya jadi lebih adem ketika ngebut di tol. Lebih konstan sih ya pressure-nya ya. Ketika kalau cairan udah panas itu kan akan bikin pressure drop. Nah, ini semua tadi kita udah pasang. Cuman owner tadi setelah diskusi dengan kita, dia orangnya mungkin tipe yang lebih konservatif, jadi nggak mau terlalu dihajar pol sampai 200 HP lebih gitu. Karena ada resiko yang namanya dihajar pol, turbo juga umurnya pendek. Dan ini kan juga mobil bukan brand new ya. Jadi kita udah partsnya udah stage 2, tapi kita turunin settingannya kayak stage 1 aja. Nah, hasilnya kayak gimana nih? Yuk kita lihat setelah kita dyno. Nah, namanya mesin digas terus pasti dia akan jadi kepanasan lah ya. Jadi perlu waktu sebenarnya untuk kita ademin mesinnya dulu. Tadi cuman kita begitu kita tes standar langsung habis itu kita flash, kita ukur lagi. Makanya di sini kita bisa lihat nih. Pertamanya bagus, keduanya turun, ketiganya rada turun atasnya. Nah, pertama gue pikir apakah ada selang copot atau ini, tapi setelah gue inget-inget intercoolernya masih standar. Nah, makanya tadi akhirnya kita diemin dulu sekitar 10-15 menit, lalu kita gas lagi dan inilah hasilnya nih. Tuh, yang terakhir yang warnanya ungu, ketika intercooler udah ada, mesin udah lebih dingin, disinilah kita dapat hasil daripada kita punya tuning yang paling bagusnya ya. Nah, makanya di sini kenapa gue saranin banget kalau mobil turbo intercooler itu diganti. Nah, karena mobil yang udah ganti intercooler tentunya kan udara masuk lebih dingin. Namanya turbo kerjanya kan dari panasnya itu ya exhaust
knalpot, diputer turbinnya, baru dia tembak balik ke mesin. Kalau udaranya panas ya power pasti ngoyo, makanya di sini digantilah intercooler, radiator. Itu bukan cuma buat gaya-gayaan atau buat buang-buang duit doang guys, memang ada fungsinya. Jadi ketika mobil lebih adem, mungkin grafiknya ditarik 3 kali berturut-turut akan bikin lebih konsisten. Nah tapi di sini berhubung orang juga bilang bukan maksimum power yang dicari, tapi lebih ke arah durability dan juga fungsinya lah buat dipakai harian. Makanya tadi kita kasih map ini di mana boost turbo tidak terlalu tinggi dan juga masih enak lah pokoknya buat dipakai harian. Nah, di sini kita dapat tadi sampai 143,5 wheel horsepower dengan perbedaan yang sangat jauh ya. Dimana standarnya kayak melempem begini, naik peakingnya di 3000 berapa tuh? 3600. Sekarang kita dapat peaknya itu dari RPM 3000 di angka yang jauh lebih tinggi di 143,5 wheel horsepower. Di sini kita bisa lihat ya perbedaan ini jauh banget nih di sini nih. Contohnya di RPM 2,5 aja. 2,5 powernya dari 73,5 jadi 131. Nah, ini yang akan dipakai buat harian. Torsinya juga kita bisa lihat ya perbedaannya nih, dimana standarnya cuma 203,6, sekarang dapat sampai 366 Nm on wheel. Ini jauh banget loh guys. Di mesinnya, standar mobil yang bawaannya 150 HP ya, 145 150, berhubung udah ganti part, tadi dapat naik sampai 159 HP. Dan di mesinnya setelah kita tuning kita dapat sampai 200 HP. Nah, di sini udah dapat hasil yang jauh sekali ya dibanding standar. Ini dibanding standar di sini beda 70 HP-an nih guys. Nah, ini tentunya pasti akan bikin jauh lebih powerful, lebih irit. Pertanyaan kok bisa lebih irit? Karena di sini tenaga yang tadinya peaknya di sini, sekarang kita dapat di sini nih. Tuh ya, yang tadinya 3.500, sekarang kita dapat di mana tuh? Di RPM sekitar 2.300-an. Jadi jauh lebih powerful, lebih awal. Ini yang bikin bisa lebih irit bahan bakar. Tapi kalau gaspol terus ya susah ya mau irit. Nah, terus di 2022 nih untuk mobil-mobil Innova 16, 17, 18, 19, 20, kita sekarang juga ada tambahkan upgrade di dia punya transmission tuning. Jadi ngoper giginya bakal lebih cepat karena seperti yang kita tahu di mobil 2GD ini transmisinya itu adalah kelemahannya ya. Jadi begitu digas ngopernya telat banget. Rasanya tuh orang pada bilang kayak transmisi selip. Tapi setelah kita tuning ngopernya pasti akan lebih cepat sehingga membantu akselerasi juga akan lebih cepat. Oke, kurang lebih kayak gitu guys hasilnya di mobil ini nih. Upgrade-nya sih partnya stage 2 tapi mappingnya masih stage 1. Tapi ternyata didapat hasilnya udah 200 HP juga nih. Padahal settingan masih nggak terlalu pol. Hopefully ini udah cukup banget sih buat ownernya. Nah, nanti gue akan tunggu feedback dari dia dan nanti kita akan post di IG story kita biasanya hasilnya atau testimonial dari yang punya. Nah, buat yang punya Innova 2016 sampai 22 deh, pokoknya kita bisa tuning semuanya. Hasilnya tuh mau dari stage 1, 2, 3 gitu kita bisa lakuin ya. Dari 150 HP bisa up sampai 320 HP loh guys. Jadi itu beli Innova rasanya kayak udah beli Land Cruiser. Nah, tapi semuanya itu balik lagi ke kalian, budgetnya seberapa yang mau di-spend dan juga kebutuhannya tuh perlunya untuk apa? Apakah daily, apakah untuk main di tol atau drag race. Nah, itu semua bisa disesuaikan, nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke, kalau gitu sampai sini dulu videonya. Gue akan kembali lagi nantinya dengan pembahasan-pembahasan menarik, tips and trick juga buat kalian yang punya mobil. So stay tune, makanya jangan kemana-mana, tetap follow kita di Instagram TV dan YouTube channel kita juga, Elika Otomotif. Oke, kalau gitu semuanya sehat selalu. See you in the next video. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe kita juga di YouTube, Instagram, dan Instagram TV kita. Thank you guys for watching this video. See you.